Halo sahabat-sahabat jelam semua, kembali lagi di channel YouTube cerita horor dari Jeritan Kelam. Di sini lagi-lagi gua, si pria bersuara seksi, akan membawakan beragam kisah-kisah horor yang kelam dan tentunya tidak masuk di akal. Sekali lagi gue ingetin, dukung gue dengan cara subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasi videonya supaya gue bisa terus membagikan kisah-kisah kelam yang menyeramkan kepada kalian. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita lanjut ke ceritanya. Let's go, baby. Tragedi kelam saat KKN. Perkenalkan, namaku Ica. Aku adalah mahasiswa semester 7 di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Aku adalah remaja yang pendiam dan jarang mau bersosialisasi dengan orang sekitar. Ceritaku ini adalah kisah yang sampai kapanpun akan selalu ada di dalam pikiranku. Ketika kami mahasiswa sudah berada di semester 7, tempat kuliahku mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan KKN di luar daerah kampus. Lama waktu KKN hanya sebulan, dan per desa akan diisi oleh 5 orang mahasiswa. Akhirnya pada siang hari itu, aku langsung berinisiatif untuk mendaftar, agar segera cepat mendapat tempat untuk KKN. Seminggu kemudian, akhirnya jadwal KKN telah keluar. Dan ternyata aku mendapat desa yang cukup jauh dari kos tempat tinggalku. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk mencapai desa tersebut. Ricky, Faisal, Siti, dan Yuni adalah nama-nama orang yang akan berada satu desa denganku. Tibalah H-1 keberangkatan, kami memutuskan untuk melakukan rapat terlebih dahulu. Pada sesi rapat, kami sedikit canggung karena belum kenal antar satu sama lain. Bahkan aku tergolong irit berbicara pada saat rapat. Untungnya Faisal dengan sifat kepemimpinannya dapat perlahan menyatukan kami. Dan akhirnya kami memilih Faisal sebagai ketua dari KKN kami di desa tersebut. Hari keberangkatan pun tiba. Kami bersama-sama mengendarai motor untuk pergi ke desa tempat melakukan kegiatan KKN. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, kami sampai di kantor desa tempat kami akan KKN. Sepanjang perjalanan masuk desa, aku merasakan hawa yang tidak biasa. Aku adalah seorang indigo, jadi aku dapat melihat sosok-sosok seram yang tadi memperhatikan kami saat dalam perjalanan masuk ke dalam desa. Kepala desa di wilayah tersebut sangatlah baik. Bahkan kami disambut dengan makan siang dan diantar ke rumah tempat kami akan menginap selama KKN berlangsung. Akhirnya pada hari itu kami memutuskan untuk beristirahat agar dapat fit untuk melakukan kegiatan pada esok hari. Seminggu pertama KKN, kegiatan yang kami lakukan adalah berkeliling desa, membantu aparat desa mengerjakan laporan secara online, dan bersilaturahmi ke para penduduk desa tersebut. Banyak pengalaman baru yang aku dapat di desa tersebut. Dan akhirnya pada minggu kedua, kami mulai mengerjakan beberapa program kerja dari KKN itu. Aku, Siti, dan Yuni membantu warga untuk memasarkan produk dagangannya di sekitar desa maupun online.
Sedangkan Ricky dan Faisal membantu warga untuk membuat penerangan dan petunjuk jalan di desa tersebut. Rasa lelah selalu menyerang kami pada hari-hari KKN tersebut. Tidak jarang kami sudah tertidur setelah sholat Isya. Tapi, pada malam Jumat di waktu minggu kedua tersebut, belum ada yang bisa tidur. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di saat kami sedang asik bermain game di ruang tamu, tiba-tiba kami mendengar Siti berteriak dari arah dapur. Kami sontak terkejut dan langsung menghampirinya. Pada saat itu, Siti bercerita bahwa dia melihat sosok pria berbadan tinggi besar dengan banyaknya bulu yang ada di tubuhnya mengintip dari arah jendela dapur. Aku langsung melihat ke arah jendela dan sosok tersebut sudah hilang. Akhirnya kami mengajak Siti ke dalam kamar untuk menenangkan diri. Tengah malam pun tiba. Kami sudah berada di dalam kamar kami masing-masing. Tapi sial, ternyata aku kebelet pipis. Karena Siti dan Yuni sudah tertidur lelap, akhirnya aku memberanikan diri untuk pergi sendiri ke kamar mandi yang ada di dapur. Perasaan takut dan khawatir bertemu sosok pria tadi mulai menyerangku. Tapi tidak lama setelah aku membuka pintu kamar mandi untuk beranjak balik ke kamar, tiba-tiba sosok perempuan dengan wajah dipenuhi darah sudah duduk menungguku di depan keran wastafel dapur. Walaupun aku indigo, aku tidak terbiasa melihat penampakan yang berwujud mengerikan. Apalagi sosok tersebut melihat sinis ke arahku sambil berkata, "Cepat pergi dari desa ini, atau kamu dan teman-teman kamu akan menemani aku selamanya di sini." Diakhiri dengan tawa khas kuntilanak. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke arah kamar dan berharap semoga saja sosok tersebut tidak muncul di dalam kamarku. Itulah pengalaman horor pertamaku di desa ini. Aku pun tidak berniat untuk menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temanku. Aku tidak mau mereka takut dan akan membuat KKN kelompokku akan menjadi berantakan. Seminggu berjalan, tidak ada lagi kejadian mistis yang dialami oleh aku dan kelompokku. Tapi, kejadian mengerikan kembali terjadi pada kami di malam Jumat ini. Pada malam ini, kami datang ke acara syukuran di salah satu rumah warga yang ada di desa tersebut. Kami pulang dari sana pukul 9 malam. Ketika aku ingin mengambil barang yang ada di luar rumah, aku melihat Ricky sedang diam tak bergerak di pintu depan. Wajah yang pucat serta keringat yang mengucur deras keluar dari tubuhnya. Lalu aku bertanya, apa yang terjadi terhadapnya? Seketika itu, Ricky langsung menunjuk ke arah luar rumah. Lalu aku dan Yuni sangat terkejut melihat adanya sosok pria tanpa kepala yang berjalan melayang ke arah belakang pohon di depan rumah. Lagi dan lagi, teror sosok mengerikan datang kepada kami. Akhirnya Yuni yang ketakutan segera memelukku sambil diiringi dengan suara tangisannya. Aku coba untuk menenangkan Yuni. Langsung dengan cepat, segera menutup pintu dan menyuruh semua temanku untuk bersama mengaji agar dijauhkan dari gangguan makhluk tak kasat mata.
Entah sampai kapan gangguan ini selalu datang kepada kami. Aku juga heran, mengapa gangguan itu datang hanya di malam Jumat saja. Aku merasa kasihan terhadap teman-temanku yang mungkin baru pertama kali melihat penampakan dalam seumur hidup mereka. Keesokan paginya, kami coba untuk melupakan apa yang selama ini telah kami lihat. Kami mencoba untuk mengalihkan ingatan kejadian horor kami dengan melakukan program kerja yang cukup banyak. Dengan sibuknya kami, semoga saja pengalaman horor yang terjadi bisa terlupakan. Tapi anehnya, lagi dan lagi, seminggu ini tidak ada sama sekali kejadian horor yang datang kepada kami. Dan kami sangat tegang dan khawatir di saat hari sudah semakin dekat ke hari Kamis, malam Jumat selanjutnya. Itu juga merupakan malam Jumat terakhir kami bersama di desa tersebut menjalani kegiatan KKN. Akhirnya, malam Jumat pun tiba. Di sini Faisal sebagai ketua kelompok mengambil keputusan untuk melakukan ngaji bersama pada malam tersebut. Setelah mengaji, Faisal juga memberi perintah untuk berkumpul bersama di ruang tamu untuk melakukan diskusi masalah program KKN yang sebentar lagi akan berakhir. Hal tersebut dilakukan juga untuk meminimalisir gangguan yang mungkin saja kembali terjadi pada malam Jumat ini. Tapi melihat kejadian yang akan datang nanti, sepertinya gagasan untuk kumpul bersama adalah gagasan yang kurang tepat untuk diambil. Waktu pada malam tersebut sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami masih berkumpul bersama untuk membicarakan banyak hal. Tentunya malam-malam akhir kegiatan KKN akan kami gunakan untuk membagikan keluh kesah dan juga suka duka kami bersama selama sebulan ini. Tapi hal yang paling mengerikan selama KKN tampaknya mulai terjadi. Di sela obrolan kami, tiba-tiba Yuni diam dan tatapannya kosong ke arah jendela ruang tamu. Aku mencoba menyadarkannya, tapi tiba-tiba Yuni mengeluarkan suara tangisan lirih yang menyayat hati kami. Faisal dan Ricky mencoba terus untuk menyadarkan Yuni. Sepertinya Yuni mengalami kesurupan pada saat itu. Tapi suara tangisannya tidak berhenti dan justru malah berganti ke suara tawa khas kuntilanak. Di sela rasa panik yang melanda kami, tiba-tiba kali ini Siti yang tampaknya juga mengalami kesurupan. Dengan spontan, Siti langsung melompat turun ke arah lantai. Sambil kedua matanya melotot dan kepalanya miring ke arah kanan. Apa yang dilakukan Siti lebih ekstrim. Dia bahkan beberapa kali menghantamkan kepalanya ke arah meja dan dinding rumah. Hal itu membuat Ricky harus mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan amukan yang dilakukan oleh Siti. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan pada saat itu. Badanku lemas seketika. Tapi aku harus menahannya dan jangan sampai aku mengalami kesurupan juga seperti teman-temanku. Akhirnya
Dengan situasi yang semakin kacau, Faisal berteriak ke arahku. "Ica, cepat pergi ke rumah Pak Kades dan minta bantuan warga. Gua dan Ricky sudah hampir kehabisan tenaga. Siti dan Yuni pun masih kesurupan. Kita harus bertindak cepat." Dengan sedikit memaksakan keadaanku yang juga sedang lemas, aku segera berangkat ke rumah Pak Kades. Tapi lagi dan lagi, aku terkejut setelah melihat di arah luar rumah sudah banyak para sosok hantu yang seolah-olah berkumpul untuk mencegah aku pergi. Mulai dari sosok tinggi besaran dilihat Siti, lalu ada sosok pocong juga, bahkan ada sosok anak kecil yang berlarian mengikutiku. Badanku semakin lemas melihat gangguan tersebut. Tapi, mau tidak mau, aku harus sampai ke rumah Pak Kades agar teman-temanku bisa diselamatkan. Dengan sedikit menyeret kaki, akhirnya aku sampai juga di rumah Pak Kades. Dengan panik, aku langsung menjelaskan semua hal yang terjadi. Dan Pak Kades dengan sigap langsung berangkat dan mengajak warga sekitar ke rumah tempat teman-temanku berada. Dan aku sementara dijaga oleh istri Pak Kades di rumahnya. 1 jam pun berlalu. Akhirnya teman-temanku beserta Pak Kades dan warga kembali. Dan aku bersyukur mereka sudah baik-baik saja. Walaupun aku melihat wajah pucat, tanda kelelahan yang terpancar dari wajah semua teman-temanku. Akhirnya, pada malam itu Pak Kades memutuskan, di sisa hari KKN kami di desa tersebut, kami akan tinggal bersama dengan Pak Kades di rumah beliau. Awalnya kami menolak karena merasa tidak enak dan merepotkan. Akan tetapi, dengan kebaikan dan ketulusannya, Pak Kades meyakinkan kami karena hal tersebut juga merupakan tanggung jawabnya untuk menjaga kami selama kegiatan KKN berlangsung. Akhirnya, 3 hari kemudian, KKN kami resmi berakhir. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kades dan warga yang sudah banyak membantu kami. Tapi, sampai dengan saat ini, Pak Kades dan warga tidak pernah bercerita siapakah semua sosok makhluk tak kasat mata yang kami lihat di desa tersebut. Oke, sekian kisah yang gue bawain saat ini. Semoga kisah ini mengandung banyak pembelajaran dan tentunya membuat kita semakin mengerti bahwa selain kita sebagai manusia, di dalam bumi yang luas ini juga terdapat makhluk-makhluk lainnya yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Semoga kalian sehat selalu dan terhibur oleh konten horor kelam yang gua sajikan. Untuk sahabat-sahabat jelam semua, jangan lupa kalian subscribe, komen, like, dan selalu nyalakan loncengnya. Akhir kata, gua, pria bersuara seksi undur diri. Bye.